Shalom, selamat pagi sahabat penyasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari saudara yang diberkati, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita bersyukur. Tuhan Bapa Kekal Raja Damai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau berdaulat berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau terang di dalam kami membawa terang-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk mengatakan segala sesuatu yang Engkau taruhkan di dalam kehidupan kami. Sehingga perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Jika kami menjadi lebih daripada pemenang, kami tahu Tuhan, umat-Mu Tuhan, ada yang mengalami masalah, sakit, pergumulan, tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pasti akan beroleh kemenangan. Ini doa kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudara. Tidak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu. Happy Mother's Day buat seluruh wanita yang ada di luar sana. Baik engkau adalah seorang ibu ataupun engkau masih seorang wanita, satu saat nanti engkau akan menjadi seorang ibu. Ibu bagi anak-anakmu, ibu bagi bangsamu. Jadilah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi semuanya. Kemolekan adalah bohong, tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Nah, saudaraku yang diberkati, selamat menyambut Happy Mother's Day, selamat menyambut Hari Ibu. Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah menjadi berkat bagi keluargamu. Dan engkau yang kurang sempurna, katakan, Tuhan tolong saya supaya menjadi ibu yang lebih baik. Saya juga berkata-kata kepada diri sendiri, Tuhan tolong saya supaya jadi ibu yang lebih baik buat putri saya. Karena kerinduan saya adalah membangkitkan satu generasi yang membawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka juga menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 6, ayat 1 hingga ayat yang 15. Saya memberi judul Kisah Stefanus yang pertama. Awal mula Stefanus ini dipilih karena ada orang-orang yang dipilih untuk melayani meja, melayani pemberian, melayani pemberian kasih kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 hingga yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih 7 orang, yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul itu, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Lalu sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah awal mulanya Stefanus dipilih dari antara banyak orang. Tujuannya utama adalah untuk melayani meja, melayani pelayanan sehari-hari. Berawal dari persungutan antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Ibrani. Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka yang sudah bergaul dengan orang Yunani, atau mereka ada yang sudah kawin dengan orang yang keturunan Yunani, orang yang di sana orang Yunani itu orang yang menjajah bangsa Yahudi, tetapi sudah terjadi pergaulan di sana dan mereka sudah biasa berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Ini adalah pelayanan semacam pelayanan diaken ya. Waktu itu belum ada pelayanan diaken dan inilah awal mula terbentuk
pelayanan diaken, yaitu pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan, khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan meja. Pelayanan meja itu berkaitan dengan pelayanan pemberian, pelayanan sehari-hari. Nah, awalnya para rasul, murid-murid Kristus itu melayani semuanya. Mereka melayani firman, mereka juga berdoa, tapi mereka juga melayani meja. Dan itu mengakibatkan pelayanan menjadi tidak seimbang dan beberapa diantaranya terabaikan. Itu sebabnya mereka memilih 7 orang yang terkenal kategori dan kriterianya, yaitu baik, penuh roh, dan hikmat. Nah, saudara, ini yang menjadi catatan bagi kita semua. Sekalipun pelayanan itu dikatakan pelayanan untuk pelayanan meja, pelayanan diaken. Oh, jarang untuk membawa firman, tapi diaken sekarang juga membawakan firman Tuhan ya. Harus terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Bahkan di dalam kitab Timotius juga standar untuk pemilihan penatua dan diaken itu kriterianya itu harus suami dari satu istri, tidak pemarah, bisa mengepalai rumah tangganya, penuh Roh Kudus, bisa memberi tumpangan dan lain sebagainya. Jadi ada kriteria untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan kita katakan, oh saya kan cuma pelayanan meja. Cuma, tidak ada kata cuma. Nah, kita lihat salah satu orang yang dipilih sebagai orang pilihan dari ketujuh pelayan meja ini. Itu Stefanus. Nama Stefanus. Padahal ada 6 orang lainnya. Ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Simon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, penuh roh dan hikmat. Nah, bahkan Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Akibat dari pelayanan ini, maka pelayanan mereka menjadi makin luar biasa. Makin tersebar firman Tuhan. Dan makin bertambah jumlah murid-muridnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa Stefanus dipilih dari kategori orang yang baik, penuh roh, penuh hikmat, penuh Roh Kudus, dan penuh iman. Saudaraku yang diberkati. Kita baca ayat yang selanjutnya. Kisah 6 ayat 8 hingga ayat 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Jadi saudara, di sana ada jemaat juga, tetapi disebut Libertini karena mereka dari orang-orang campuran Kirene, Alexandria bersama orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Jadi sudah begitu banyak perkembangan sampai ke kota-kota dan negara-negara Asia lainnya. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan cara demikian mereka mengadakan suatu gerakan antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, kisah ini mengisahkan tentang Stefanus jilid yang pertama. Jadi disinilah awal mulanya terjadinya perpecahan-perpecahan. Tampak beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Nah, saudara, kalau disebut jemaat berarti mereka ada yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi dari antara mereka sendiri, orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Itu sebabnya saudara, kalau kita menyebut diri kita jemaat,
kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka perdebatanlah yang terjadi. Kita tidak mengizinkan kuasa Roh Kudus itu mendidik kita. Yang harusnya kita dididik di dalam roh dan kebenaran. Baru didikan itu yang membuat kita ngikut dia. Bukan pikiran kita yang mengarahkan pengajaran itu. Alhasil, kalau pikiran kita yang mengarahkan pengajaran itu, perdebatan, panasnya perdebatan itu, ujung-ujungnya ada yang nggak mau kalah. Nah, orang-orang yang nggak mau kalah ini, kemudian menghasut beberapa orang. Orang yang terhasut, bisa saja orang yang bukan jemaat. Lalu mereka mendiskreditkan Stefanus, bahkan sampai menggunakan saksi-saksi palsu untuk kembali menekan Stefanus. Sehingga Stefanus dibawa kepada Mahkamah Agama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka memperhadapkan Stefanus ke Mahkamah Agama, muka Stefanus itu berkilauan seperti malaikat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, renungan pada kisah Stefanus jilid yang pertama ini kita lihat bahwa orang-orang pilihan Tuhan, penuh hikmat, penuh Roh Kudus, penuh dengan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tapi ingat, di sekitar kita itu tekanan itu banyak. Di sekitar kita itu ada oknum-oknum yang tidak senang kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi Stefanus tetap mengapologetikan pengajaran yang benar tentang Kristus. Dia penuh Roh Kudus. Stefanus dikenal sebagai seorang martir, yaitu orang yang mempertahankan imannya demi untuk Kristus. Renungan pada pagi hari ini, saudara, jikalau kita penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kata-kata hikmat, tak selalu orang bisa menerima perkataan dan pengajaran kita. Tidak mungkin akan ditentang. Tetapi sedialah untuk mempertanggungjawabkan imanmu, supaya menguduskan Kristus di dalam hatimu. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan teladan imanmu, tetapi tetaplah memuliakan Tuhan. Bukti bahwa Stefanus tetap memuliakan Tuhan. Wajahnya penuh urapan, penuh waktu di semacam penuh seperti amin. Saudaraku yang diberkati, Tuhan Yesus kiranya memberikan kita kekuatan untuk kita tetap setia melayani. Tak selalu pelayanan kita bisa diterima, tetapi yang paling penting kita memenuhi kriteria Tuhan, kriteria orang yang penuh iman, kriteria orang penuh hikmat, kriteria orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini yang paling penting. Hanya karena pelayanan kita ditolak, lalu kita mulai menjadi sama seperti dunia ini, itu tidak boleh, saudara. Janganlah engkau menjadi sama seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu membedakan mana kehendak Bapa, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mampu hidup seperti Stefanus, mempertahankan hidup penuh roh, penuh hikmat, penuh iman. Amin. Tapi biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang penuh roh, penuh iman, penuh hikmat, perkataan daripada Tuhan. Jika satu saat nanti engkau ditentang, tetaplah hidup di dalam Roh Kudus, sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Tuhan, di dalam nama kami berdoa, biarlah kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai pelayanan kami. Tidak ada pelayanan yang rendah, tidak ada pelayanan yang biasa-biasa. Semua orang yang melayani kiranya memenuhi kriteria penuh iman, penuh roh, penuh hikmat, penuh kuasa Roh Kudus. Dan kalau sewaktu-waktu kami mengalami pertentangan, biarlah seperti Stefanus tetap menjaga hidup benar di dalam kemuliaan dari Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja mereka masing-masing pada hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kuduskan, berkati, urapi, biarlah kami penuh dengan Roh Kudus dan menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga memberkati kaum wanita yang merayakan, memperingati Hari Ibu, berkati wanita-wanita yang takut akan Tuhan, menjadi wanita-wanita yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan, dan menjadi berkat bagi suami dan anak-anak, menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Terima kasih, kami mohon berkat Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diurapi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.